Tadi dari beberapa rekan-rekan yang menanyakan, ini ada irisan ya, ada satu nih Mbak Tasya masalah joint investigation juga, Mas Wahyu juga, Rio, ya ada 3. Jadi saya untuk penjelasan mengenai joint investigation, saya jadi satu saja untuk yang menanyakan terkait itu ya. Jadi benar, karena ini memang baru, beberapa mungkin waktu ke depan itu juga kita akan lakukan intens seperti ini. Nah, untuk joint investigation ini latar belakangnya mungkin saya bisa gambarkan sedikit bahwa dari beberapa kendala-kendala perkara yang ditangani di KPK perlu mungkin untuk mengajak atau bersinergi dengan APH lain. Tentunya nanti bukan hanya dengan Kortas Tipikor Mabes Polri saja. Tadi sudah disebutkan di awal juga kita akan lakukan dengan pihak Kejaksaan Agung. Jadi latar belakangnya adalah memang untuk kendala-kendala keterbatasan di KPK, sumber daya manusia, kemudian wilayah yang tersebar, dengan adanya banyak penanganan perkara, itu mesti dilakukan beberapa terobosan-terobosan di tahun ini. Mungkin beberapa penjelasan juga di konversi sebelumnya saya juga pernah menjelaskan bahwa kita akan tuntaskan penanganan perkara yang sudah carry over. Artinya surat perintah penyidikannya yang terbit sebelum tahun 2026. Karena memang kita menyadari beberapa perkara-perkara yang tempo-tempo yang lama itu jalan di tempat ketika memang ada peristiwa atau penyelidikan tertutup seperti ini. Nah, untuk joint investigation seperti apa? Tadi ada ditanyakan juga pembagian tugas seperti apa. Ini nanti juga yang akan jadi pertimbangan-pertimbangan ke depan. Akan formulanya seperti apa. Ini karena pertama kali memang nanti belum ada formula yang sudah dipatenkan gitu ya Bang ya. Tetapi kita pernah ada pengalaman di kegiatan Litub sebelumnya, ini mungkin sudah sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, kalau masih ada Pak. Ya, oh sudah kok, berarti baru ya. 2021. 2021 itu ada pernah di Kabupaten Nganjuk. Nah dari situ kita menganalisa, mengevaluasi kemudian untuk perkara-perkara yang ke depan ini, karena sudah ada pengalaman seperti itu, nah itu yang akan kita kembangkan nanti untuk joint investigation-nya. Untuk pembagian tugasnya seperti apa? Tadi pastinya untuk yang wilayah-wilayah kabupaten di luar Jawa misalkan, ini masih formula yang juga akan dikembangkan nanti bersama Kortas Tipikor. Itu juga nanti penanganannya mungkin akan diserahkan ke Timtas Tipikor, Kortas Tipikor. Kemudian apakah nanti yang ada di pusat, tadi ada klaster-klaster, itu juga akan dipertimbangkan untuk kegiatan berikutnya. Tetapi kami tekankan, ini penegasan, untuk kegiatan yang saat ini, yang di Kabupaten Muara Enim, itu hanya untuk kegiatan penyelidikannya di daerah itu dibantu oleh tim dari Mabes Polri. Sedangkan nanti untuk penanganannya berikutnya ke depan, khusus yang Muara Enim ini akan sepenuhnya dikerjakan oleh tim penyidik KPK. Seperti itu ya. Kemudian dari Mbak Tasya juga menanyakan apakah Kortas juga mengajak KPK terkait mungkin ada penanganan perkara di Mabes Polri yang tadi ada judol, yaitu kita pertimbangan juga ya, karena beberapa mungkin yang high profile gitu kita mungkin akan dilakukan joint investigation dengan KPK. Jadi ini memang bukan satu arah joinnya, jadi dari Mabes Polri juga nanti akan ada mungkin gelar bersama bareng, apakah itu akan dilakukan nanti di Mabes Polri atau di KPK, itu akan dipertimbangkan berikutnya. Tadi apakah ada APH lain juga? Ya tentunya tadi juga kita akan mengajak dari Kejaksaan Agung, karena ini memang akan ada terobosan-terobosan ke depan. Yang kedua dari Mas Mario, untuk pengadaan yang di Muara Enim, jadi dipertanyakan juga indikasi-indikasi temuan BPK. Ini juga ada yang juga didapatkan oleh tim penyidik dan penyidik yang saat ini masih berjalan, Bang Mario. Tapi tentunya terkait substansi perkara, karena ini memang masih awal, khusus yang dilakukan saat
peristiwa tertangkap tangannya, ini yang kita sedang dalami. Apakah nanti itu keterlibatan ada pihak-pihak lain? Setelah proses ini berjalan, nanti kita akan pasti update kembali. Tapi tim akan bekerja sebagaimana barang bukti yang sudah didapatkan. Artinya pengaman-pengaman pertama tadi yang dilakukan di Jakarta, dengan pengaman-pengaman yang di Sumatera Selatan, itu akan menjadi dasar kami juga untuk mengembangkan perkara ini. Kemudian tadi ada peristiwa mungkin di kegiatan yang di Senayan Park, mungkin Bang Mario juga ada terdapat informasi, ada pegawai BPK, itu sedang kita dalami semua. Tetapi pastinya tim sedang bekerja dan kita tidak mungkin melakukan membuka informasi-informasi ke publik ya, karena ini masih sangat sensitif, sehingga nanti ketika ada perkembangan tentunya kita akan sampaikan ke teman-teman. Yang berikutnya Mas Wahyu. Ya, baik. Jadi gini Bang Mario, ada mungkin kegiatan yang berbeda, itu yang belum kita bisa sampaikan, karena kegiatan yang di Muara Enim ini memang kegiatan tersendiri. Apakah nanti itu ada hubungannya dengan kegiatan yang terinformasi ke Bang Mario, itu nanti akan kita sampaikan berikutnya. Gitu ya. Ini kita lanjut ke Mas Wahyu. Untuk, ini Dewan Investigation tadi sudah sama ya. Untuk tersangka E, ini ada lahan sawit, ini merupakan informasi ya, kita akan dalami juga nanti. Kemudian terkait tersangka CRH ya, ini pengantar saja, siapa yang menyuruh ya, memang betul bahwa sementara yang kita amankan itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu, tetapi apakah itu terkait misalkan siapa yang mengotorisasi saudara C ini mengeluarkan uang-uang itu tentunya sudah dikantongi oleh tim penyidik. Itu nanti akan kita kembangkan juga. Selanjutnya Saudara Rio, ini Joint Investigation juga sama. Untuk uang-uang ABN dari mana saja, tadi sudah disebutkan ya, memang kita mengamankan beberapa yang ada di tas ranselnya. Kemudian dari kegiatan yang di Sumatera Selatan juga kita ada tempat tinggalnya yang bersangkutan juga kita mengamankan, dan dari barang bukti yang diamankan itu kita menemukan ada sejumlah rekening. Yang di rekening itu setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan itu masih ada saldonya. Itu yang kemudian diamankan oleh tim penyidik juga. Sehingga itu menjadi total keseluruhan. Tadi ditampilkan bahwa untuk barang bukti tunanya memang sekitar 300 juta dan beberapa falas. Tetapi di rekening ini yang rupanya masih banyak. Dan ini tadi seperti saya gambarkan bahwa ini total dari rekening-rekening nomini yang dipakai oleh ABN. Tadi juga ada pertanyaan, pihak-pihak yang digunakan oleh ABN ini rekeningnya dari pegawai mana saja? Ini pertanyaan Mas Fadel ya. Fadil. Nah, itu ada dari P3K, ada OB juga. Jadi ada beberapa rekening yang memang digunakan oleh saudara ABN untuk menampung sejumlah uang. Tadi juga ada pertanyaan bahwa apakah yang 500 yang diamankan ini dari proyek yang mana? Itu yang di rekening-rekening ini dari penampungan-penampungan yang sebelumnya. Jadi ada beberapa proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka C dan di proyek-proyek lain. Ini ditampungnya di rekening nomini yang dikendalikan oleh ABN, dan penggunaannya akan dikonfirmasi dari saudara AD selaku orang kepercayaan dari Bupati. Ya, itu kan yang menjadi nanti pengembangan berikutnya. Tetapi yang saat ini itu adalah yang apa? Smart TV. Ya. Smart board. Jadi yang di Dinas Pendidikan itu yang kami temukan untuk saat diamankan di peristiwa tertangkap tangannya. Tetapi berdasarkan catatan-catatan yang tadi
ada 5%, salah satunya untuk tercatat di situ untuk bupati, itu memang dari catatan di Dinas Pendidikan saja. Nah, apakah nanti itu berlaku juga untuk proyek-proyek yang lain? Nah, tentunya akan dikembangkan ketika misalkan kegiatan-kegiatan penyidikan berikutnya. Tentunya kan ini tersangkanya bupati ya. Bupati kan tidak hanya mengurusi di Dinas Pendidikan saja. Nah, itu menjadi pertimbangan nanti tim penyidik ketika di proses penyidikan yang akan berjalan. Kemudian terakhir pengadaan dimenangkan kembali. Ya memang ini modus-modus yang digunakan oleh pihak-pihak swasta, ini juga berlaku di perkara-perkara lain juga. Jadi ketika satu proyek dia akan upayakan untuk dimenangkan, ini akan menjadi lingkaran setan. Sehingga nanti untuk proyek berikutnya itu juga sistemnya ijon gitu ya. Jadi akan dikasih dulu dan itu juga diperhitungkan untuk proyek berikutnya. Nah, dan begitu tuh seterusnya. Jadi memang modus-modus ini juga berlaku di Pemkab Muara Enim. Nah, untuk modus pencucian uang tentunya nanti kita akan berangkat dari rekening-rekening nomini. Karena itu indikasi awal adanya modus-modus pencucian uang. Apakah nanti kemudian dibelikan aset, bergerak maupun tidak bergerak, itu akan menjadi penelusuran tim penyidik. Kira-kira semua sudah terjawab ya? Baik, gini Mas Mario. Untuk upaya penahanan, memang kan berdasarkan ketentuan itu kan harus diduga dengan bukti yang cukup gitu ya, 2 alat bukti yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana. Artinya pada saat peristiwa tertangkap tangannya itu, unsur-unsur yang dipenuhi pihak-pihak yang kemudian diamankan itu yang terpenuhi dari 4 orang ini. Jadi apakah nanti peran, ini mantan Kadis tadi ya, Saudara Rusdi kalau tidak salah, itu RSK itu akan dikembangkan di proses berikutnya. Tetapi untuk sementara hasil pemeriksaan 1x24 jam yang dilakukan oleh teman-teman penyelidik dan penyidik itu hanya memenuhi unsur-unsur untuk diminta pertanggungjawaban terhadap 4 orang tersangka ini. Itu Mas Rio.